Ada 3 macam orang di dunia ini. Yang pertama, tukang mimpi. Ini tipe orang yang banyak bicara tentang masa depan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, tukang kritik. Orang yang suka mengkritik pekerjaan orang lain, tetapi tidak jelas apa yang dikerjakannya. Dan yang ketiga, pembangun. Orang yang memiliki visi masa depan dan bertekad untuk mewujudkannya apapun yang terjadi. Salam, God lover yang dikasihi oleh Tuhan. Senang boleh kembali berjumpa dengan saudara dalam program Rest and God malam hari ini bersama Diaspora TV. Setelah melewati berbagai kesibukan sepanjang hari ini, mungkin ada situasi tertentu yang membuat jiwa saudara menjadi letih lesu dan berbeban berat. Apapun keadaan yang sedang saudara alami, jangan pernah menyerah. Sebab Tuhan mengundang kita setiap hari untuk mengalami kelegaan di dalam Dia. Tuhan Yesus berkata, "Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu." Mari kita responi undangan Tuhan ini dengan iman kita datang kepadanya di dalam doa. Bapa di surga, kami mengucap syukur karena anugerah-Mu sempurna dalam hidup kami. Kami membawa beban berat hidup kami. Situasi sulit yang membuat kami letih lesu. Bapa, berikan kelegaan kepada kami, ketenangan, damai sejahtera di dalam jiwa kami, supaya kami bisa beristirahat dengan baik. Bapa, kami juga rindu mendengar suara-Mu. Mari Engkau berbicara, nyatakan firman-Mu kepada kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Ada 3 macam orang di dunia ini. Yang pertama, tukang mimpi. Ini tipe orang yang banyak bicara tentang masa depan, tetapi tidak berbuat apa-apa. Yang kedua, tukang kritik. Orang yang suka mengkritik pekerjaan orang lain, tetapi tidak jelas apa yang dikerjakannya. Dan yang ketiga, pembangun. Orang yang memiliki visi masa depan dan bertekad untuk mewujudkannya apapun yang terjadi. Kita bisa belajar dari Nehemia pasal 2 ayat 11 sampai 20. Perikop ini memberikan gambaran jelas bahwa Nehemia adalah tipe pembangun yang gigih. Dia seorang visioner yang bertekad untuk mewujudkan visinya. Tipe seorang visioner tetapi masih menginjak bumi karena dia bertekad, berjuang, kerja keras untuk mewujudkan apa yang jadi mimpinya. Saudara-saudara, tipe seperti ini pasti memiliki beberapa ciri. Yang pertama, dia akan memperjelas visi yang diberikan Tuhan. Ketika seorang visioner, ketika tipe pembangun ini mendapatkan visi Tuhan, dia akan gumuli supaya hari demi hari semakin jelas. Dan itu menggairahkan dirinya untuk mewujudkannya. Nehemia telah menerima visi Tuhan untuk membangun tembok Yerusalem yang telah roboh. Secara proaktif, Nehemia bertekad untuk mewujudkan visi tersebut. Maka setibanya di Yerusalem, tanpa diketahui orang lain, ia meneliti tembok-tembok kota secara cermat. Kalau kita baca ayat 13 sampai 15, "Demikianlah pada malam hari aku keluar melalui pintu gerbang lebak ke jurusan mata air ular, naga, dan pintu gerbang sampah. Aku menyelidiki dengan seksama tembok-tembok Yerusalem yang telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya yang habis dimakan api. Lalu aku meneruskan perjalanan ke pintu gerbang mata air dan ke kolam raja. Karena binatang yang kutunggangi tidak dapat lalu di tempat itu, aku naik ke atas melalui wadi pada malam hari dan menyelidiki dengan seksama tembok itu. Kemudian aku kembali, lalu masuk melalui pintu gerbang lebak. Demikianlah aku pulang." Saudara, cermati ayat-ayat ini jelas sekali. Nehemia ingin memperjelas
visi yang Tuhan berikan. Dia melakukan observasi dengan cermat sekali untuk mewujudkan visi yang telah Tuhan berikan kepada kita, sebagaimana Nehemia menerimanya dari Tuhan. Kita harus meresponinya dengan doa, bahkan mungkin harus dengan puasa. Itu merupakan langkah pertama, tetapi bukan satu-satunya. Doa akan mempertegas visi tersebut, tetapi supaya visi itu semakin jelas, perlu kita melakukan penelitian tentang situasi, kondisi, dan kebutuhan yang harus dipenuhi agar perwujudan dari visi itu tetap membumi dan bisa menjawab kebutuhan, permasalahan yang sedang terjadi. Yang kedua, berbagi visi kepada orang lain. Nehemia melakukan presentasi tentang kondisi real Yerusalem kepada orang-orang kunci dan mengajak mereka menjadi tim kerja untuk mewujudkan visi pembangunan kembali tembok Yerusalem tersebut. Dia bisa menjelaskannya dengan baik karena dia tidak hanya berhenti berdoa, tetapi dia memakai kesempatan yang bernilai. Dia memberi waktu yang bernilai untuk melakukan observasi tentang permasalahan yang terjadi, yang harus dijawab, yang harus diatasi lewat pendidikannya di malam hari tersebut. Ajakan Nehemia ini kemudian direspon dengan antusias oleh orang-orang yang mau diajak jadi tim intinya. Kita baca di ayat 16 sampai 18. Para penguasa tidak tahu kemana aku telah pergi dan apa yang telah kulakukan, karena sampai kini aku belum memberitahukan apa-apa kepada orang Yahudi, baik kepada para imam maupun kepada para pemuka, kepada para penguasa dan para petugas lainnya. Berkatalah aku kepada mereka, kamu lihat kemalangan yang kita alami, yakni Yerusalem telah menjadi reruntuhan dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Mari kita bangun kembali tembok Yerusalem, supaya kita tidak lagi dicela. Ketika aku beritahukan kepada mereka betapa murahnya tangan Allahku yang melindungi aku, dan juga apa yang dikatakan Raja kepadaku, berkatalah mereka, kami siap untuk membangun. Dan dengan sekuat tenaga mereka mulai melakukan pekerjaan yang baik itu. Ketika Tuhan memberikan kepada kita visi untuk membangun sesuatu, sesungguhnya Tuhan juga sudah menetapkan orang-orang tertentu yang akan mendukung kita, yang akan menjadi tim kerja kita untuk mewujudkan, untuk memperjuangkan visi Allah tersebut. Oleh sebab itu, kerelaan dan kearifan kita mau berbagi visi, mau membuka diri, hadirnya orang untuk mendukung kita, untuk menjadi tim kerja kita, menghargai keunikan yang mereka miliki, supaya melengkapi diri kita untuk mewujudkan visi tersebut sangat dibutuhkan. Kebijaksanaan, kearifan itu sangat dibutuhkan. Nehemia diperhadapkan dengan tantangan dari orang-orang di sekitarnya. Ada yang mengolok-olok, ada yang meragukan kemampuannya. Tetapi Nehemia yakin ia akan berhasil, bukan karena dirinya hebat, tetapi karena keyakinannya akan Tuhan yang telah memberikan visi, yang telah mengutusnya untuk jadi seorang pembangun. Saudara-saudara, kita bisa baca ayat 19 sampai 20 seperti ini. Ketika Sanbalat orang Horon dan Tobia orang Amon, pelayan itu, dan Gesem orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olokkan dan menghina kami, kata mereka. Apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Aku menjawab mereka, kataku, Allah semesta langit, dialah yang membuat kami berhasil. Kami hamba-hambanya
telah siap untuk membangun, tetapi kamu tidak punya bagian atau hak dan tidak akan diingat di Yerusalem. Belajar dari Nehemia, jangan pernah menyerah dengan masalah dan mendengar orang-orang yang nyinyir, mengolok-olok, meragukan apa yang akan saudara lakukan. Tetaplah semangat, tetap berjuang untuk mewujudkan visi besar yang Tuhan sudah taruh dalam hidupmu. Percayalah, kalau Tuhan memberi saudara visi untuk lakukan sesuatu, visi untuk mencapai sesuatu, Dia juga akan menyertai, memberimu kuasa, kemampuan untuk bisa membuatmu berhasil. Sekali lagi, jangan pernah menyerah, walaupun saudara dihadang dengan masalah dan tantangan, serta olok-olok orang tertentu. Jangan pernah ragukan visi yang Tuhan berikan. Melangkah, Tuhan menyertaimu. Mari kita refleksikan kebenaran firman Tuhan ini dalam hidup kita secara pribadi. Untuk apa saudara dilahirkan di dunia ini? Apakah saudara pernah memikirkannya? Untuk apa saudara kemudian menikah? Apakah saudara pernah merenungkan akan hal itu? Dalam pernikahan saudara, mengapa saudara punya anak? Sementara ada banyak orang menikah, pengen punya anak, tetapi tidak juga kunjung datang. Tetapi kenapa? Tuhan memberikanmu keturunan. Untuk apa saudara bekerja? Untuk apa saudara melayani? Pertanyaan-pertanyaan ini akan terjawab kalau kita mengerti visi Tuhan dengan baik dalam hidup kita. Oleh sebab itu, mari kita gumuli kembali visi Allah untuk hidup kita itu apa, kemana, seperti apa, supaya kita tahu arah perjalanan hidup kita menuju ke tempat, ke situasi, ke keadaan yang benar-benar sesuai dengan rancangan Allah. Mari kita berdoa bersama. Bapa di surga, kami bersyukur karena tidak kebetulan Tuhan hadirkan kami di tengah-tengah dunia ini sesuai dengan zaman kami. Tidak kebetulan Tuhan pertemukan kami dengan jodoh dan membuat kami akhirnya masuk dalam fase baru kehidupan, yaitu dalam pernikahan. Tidak kebetulan pernikahan kami Tuhan percayakan dengan keturunan, dengan anak-anak. Tidak kebetulan Tuhan tempatkan kami bekerja di sebuah tempat, di sebuah perusahaan. Tidak kebetulan Tuhan pertemukan kami dengan orang-orang tertentu. Tidak kebetulan Tuhan beri kami kesempatan untuk bisa melayani di gereja-Mu. Semuanya bagian dari rencana Tuhan supaya kami melangkah mewujudkan visi besar Allah sebagai pembangun-pembangun kerajaan Allah. Oleh sebab itu Bapa, beri kami hikmat, beri kami pengertian, terangi akal budi dan arahkan hati kami semua, supaya kami sungguh-sungguh bisa menangkap visi Allah, bisa mengerti rencana Tuhan untuk masa depan kami, supaya kami tahu bahwa hidup kami bukan sekedar beraktivitas menghabiskan waktu, tetapi hidup kami adalah sebuah perjalanan menuju tempat tertentu, mewujudkan keadaan tertentu, menjadi pribadi seperti yang Tuhan rancangkan. Beri kami hikmat, beri kami kekuatan dan semangat untuk melangkah sebagai seorang pembangun kehidupan, pembangun masa depan, pembangun rumah tangga, pembangun gereja yang berkenan di hati Tuhan. Terpuji namamu Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Jika saat ini saudara atau keluarga sedang dalam pergumulan membutuhkan dukungan doa, di layar saudara ada nomor telepon yang bisa saudara hubungi. Tim doa kami akan mendoakan saudara semuanya.
Silahkan jika saudara ingin memberikan komentar, tuliskan komentar saudara di ruang komentar yang ada di channel Diaspora TV. Baik saudara, sebelum kita berpisah, mari kita memperkatakan bersama-sama Mazmur 4 ayat 8-9. Engkau telah memberikan sukacita kepadaku lebih banyak daripada mereka ketika mereka kelimpahan gandum dan anggur. Dengan tentram, aku mau membaringkan diri lalu segera tidur. Sebab hanya Engkaulah ya Tuhan yang membiarkan aku diam dengan aman. Puji Tuhan, selamat beristirahat. Doa saya untuk saudara semua, malam hari ini saudara sungguh-sungguh boleh mengalami rest and God. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Salam. Hatiku siap.